I want to tell you about radium. A most peculiar and remarkable element because it does not behave as it should. Ini adalah Marie Curie, seorang ilmuwan ahli fisika dan kimia yang memiliki kontribusi besar di dunia. Tahun 1927, 29 ilmuwan terbaik di bidang fisika bertemu pada sebuah konferensi ilmiah, Solvay Conference di Belgium. Di antara ilmuwan-ilmuwan ini, hanya ada satu perempuan. Dia adalah Marie Curie. 17 orang yang ada di konferensi ini masing-masing mendapatkan hadiah Nobel karena kepintaran dan kontribusi mereka pada ilmu pengetahuan. Tak terkecuali juga Marie Curie, yang bukan hanya sekedar mendapat hadiah Nobel, tapi bahkan menjadi orang pertama yang mendapatkan 2 hadiah Nobel, yaitu di bidang fisika dan kimia. Marie Curie adalah sosok ilmuwan yang sangat hebat, dengan kontribusi besar di bidang yang berkaitan dengan radiasi, seperti misalnya radiologi dan radioaktif. Penemuannya sangatlah revolusioner, meskipun di sisi lainnya, penemuannya ini nantinya secara tidak langsung merenggut nyawanya sendiri. Kita akan membahas kisah dari Marie Curie di video kali ini. Marie Curie lahir dengan nama Maria Salomea Sklodowska pada 7 November 1867 di Warsawa, Polandia. Maria adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Ayah Mary, Władysław, adalah seorang guru ahli matematika dan fisika. Begitu juga dengan ibunya, Bronisława, yang juga seorang guru, dan mereka sudah menanamkan kesukaan belajar sains pada anak-anaknya sejak dini, termasuk kepada Mary. Tapi meskipun demikian, ini bukan berarti kehidupan Mary mulus ya. Ketika Mary umur 10 tahun, ibu Mary meninggal dunia. Dan ini diperparah dengan kondisi finansial dari keluarganya yang semakin memburuk. Dari kecil, Mary dikenal sebagai siswa yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Namun cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ini sulit dilakukan karena kebijakan Rusia yang waktu itu menguasai wilayah Polandia, yaitu larangan bagi perempuan untuk kuliah di tingkat universitas. Tapi Mary nggak menyerah, karena semangat yang besar untuk terus belajar ya, dia kemudian bergabung dengan Flying University. Ini adalah semacam sekolah rahasia, sekolah bawah tanah yang menawarkan kuliah secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah untuk menghindari pengawasan dari pemerintah Rusia. Di sekolah inilah Mary mulai mengasah ketertarikannya pada sains, terutama pada fisika dan kimia. Mary bekerja sebagai guru dan pengasuh anak untuk orang-orang kaya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian di sisa waktunya, dia menghadiri kuliah di Flying University. Dan pada hari libur, dia banyak melakukan pembelajaran, termasuk eksperimen fisika dan kimia. Sebagai konteks, ini sangat luar biasa loh teman-teman. Maksudnya gini, dalam kondisi lingkungan yang sangat-sangat tidak mendukung, Mary tetap teguh buat belajar sains. Kalau di zaman sekarang, mungkin secara kondisi sosial udah lebih longgar ya. Perempuan udah punya peluang yang lebih besar untuk berkarir, untuk menempuh pendidikan. Ya meskipun kadang tekanan sosial itu pun masih ada orang yang menyepelekan juga. Tapi bahkan di tahun 1800-an akhir, tekanan ini bahkan jauh lebih besar. Pada usia 24 tahun, Mary akhirnya mengumpulkan cukup uang untuk pindah ke Paris, Prancis, di mana dia bisa belajar dengan batasan gender yang tidak seketat di Polandia. Disinilah kemudian kemampuan Mary berkembang menjadi jauh lebih pesat. Mary kuliah di Sorbonne University atau yang juga dikenal sebagai University of Paris. Dan di sini dia mengganti namanya menjadi Mary, versi Prancis dari Maria, nama aslinya.
Karena mahasiswa rantau dan kondisi finansialnya Mary nggak begitu baik, hidup Mary sebagai mahasiswa sangatlah sederhana dan bisa dibilang sangat penuh perjuangan. Bahkan ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa Mary bahkan pernah pingsan karena dia lapar dan nggak punya uang buat beli makanan. Tapi meskipun kondisinya sulit, Mary tetap semangat untuk belajar. Pada tahun 1893, dia berhasil menyelesaikan kuliahnya di bidang fisika. Dan setahun kemudian menyelesaikan kuliah di bidang matematika. Di Sorbonne, Mary bertemu dengan Pierre Curie, seorang profesor fisika. Singkatnya, mereka cocok keduanya, ngobrol nyambung, kemudian sama-sama punya minat di bidang sains. Dan akhirnya mereka menikah di tahun 1895. Uniknya gini, beda sama pasangan-pasangan lain yang hobinya mungkin jalan-jalan, traveling berdua gitu ya. Di sini pasangan Marie Curie dan Pierre Curie hobinya melakukan penelitian di laboratorium. Emang orang kalau udah terlanjur suka sama sains itu rada-rada ya teman-teman, honeymoonnya malah di laboratorium. Di laboratorium, Mary dan Pierre bekerja sama melakukan penelitian yang berfokus pada radiasi. Sedikit konteks pada kondisi ilmu pengetahuan di masa itu. Tahun 1895, Wilhelm Röntgen berhasil menemukan sinar X yang bisa digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia, meskipun belum memahami mekanisme di baliknya. Kemudian secara terpisah, tahun 1896, Henry Becquerel menemukan fenomena yang sekarang kita sebut sebagai radiasi radioaktif. Di saat itu, dia tidak sengaja meletakkan garam uranium di atas plat fotografi yang tertutup kertas dan menyimpannya dalam sebuah laci. Ketika plat tersebut dibuka, Becquerel melihat ada bayangan dari garam uranium itu yang menunjukkan bahwa garam mineral uranium tersebut memancarkan suatu radiasi yang bisa menembus kertas tanpa ada sumber energi eksternal. Jadi di waktu itu, penemuan fenomena radiasi ini memang sedang berkembang-berkembangnya. Dan bidang ini, kalau berhasil ditekuni, akan membuka banyak sekali peluang aplikasi baru. Mary sangat tertarik dengan penelitian Henry Becquerel di bidang radiasi dan kemudian dia menjadikannya sebagai topik untuk disertasi doktoralnya. Setelah itu, dia dan suaminya mulai melanjutkan penelitian dan banyak eksperimen lebih lanjut lagi di bidang ini. Salah satu bahan yang diteliti oleh Mary dan Pierre Curie adalah mineral pitchblende. Mineral yang banyak mengandung uranium dan merupakan salah satu sumber utama biji uranium di masa depan. Melalui eksperimen-eksperimennya, Mary mengetahui bahwa radiasi adalah sebuah sifat yang melekat pada unsur uranium itu sendiri. Tapi saat kemudian Mary meneliti lebih lanjut terkait dengan mineral pitchblende, dia menemukan bahwa radiasi yang dihasilkan oleh pitchblende ini ternyata jauh lebih besar daripada radiasi yang dihasilkan oleh unsur uranium saja. Jadi Mary berpikir mungkin ada unsur lain di dalam pitchblende yang masih belum diketahui. Bersama Pierre Curie, mereka mengolah bertonton pitchblende, melakukan pemurnian untuk menemukan unsur lain itu. Pada tahun 1898, mereka berhasil mengisolasi unsur yang mengeluarkan radiasi 400 kali lebih kuat daripada uranium dan menamainya sebagai polonium sebagai bentuk penghormatan kepada negara asal Mary, Polandia. Mary menulis laporan agar para ilmuwan-ilmuwan lain mengenal penemuan besar ini, utamanya kepada anggota forum ilmuwan di The French Academy of Science. Namun, karena Mary adalah seorang perempuan dan ditambah lagi memang Mary belum punya akses langsung ke forum itu, Mary mengalami kesulitan. Untungnya, ada Profesor Mary semasa kuliah yang membantu membukakan jalan bagi Mary untuk menyampaikan penemuan ini.
Tapi meskipun demikian, masih banyak yang nggak percaya, masa sih beneran nggak nih unsurnya bisa lebih banyak radiasinya daripada uranium? Metodenya kayak gimana dan lain sebagainya. Ada banyak pertanyaan karena memang mereka belum melihatnya secara langsung. Jadi Mary pun melanjutkan penelitiannya untuk memperkuat hasil penemuannya. Dia terus memproses mineral pitchblende dengan harapan untuk mendapatkan polonium yang lebih murni, meskipun yang didapat hasilnya sangat sedikit. Menariknya, dalam proses memurnikan polonium dari mineral pitchblende ini, Mary justru menemukan sebuah unsur baru yang kekuatan radiasinya bahkan lebih tinggi lagi. Mary menyebutnya sebagai radium yang terinspirasi dari bahasa Latin yang artinya pancaran. Mary pun kemudian pindah fokus untuk melakukan pemurnian radium ini. Dan ini adalah proses yang sangat-sangat sulit. Mary butuh waktu selama 3 tahun jatuh bangun untuk melakukan berbagai metode pemurnian yang bisa menghasilkan radium murni. Sebenarnya dia masih belum berhasil untuk mendapatkan radium murni, tapi sejauh ini Mary sudah berhasil untuk mendapatkan bentuk garam radium yang berupa butiran-butiran yang bisa bersinar menghasilkan cahaya warna hijau di dalam gelap. Ini adalah sebuah penemuan dan progres yang sangat luar biasa. Dan saking kagumnya Mary dan Pierre terhadap garam radium ini, mereka naruh garam radium di dalam toples, kemudian ditaruh di kamar buat dilihatin cahaya hijaunya. Mereka terus melakukan penelitian sampai akhirnya di tahun 1902 mereka berhasil mengekstrak radium murni yang ternyata memiliki kekuatan radiasi yang nilainya 900 kali lebih kuat daripada polonium. Penemuan radium dan polonium ini membawa Mary dan Pierre ke puncak pengakuan ilmiah. Pada tahun 1903, Mary, Pierre, dan Henry Becquerel dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisika untuk penelitian mereka tentang radiasi. Ini menjadikan Mary sebagai wanita pertama yang berhasil memenangkan hadiah Nobel. Dan hal ini kemudian membuat Pierre Curie dipromosikan naik jabatan sebagai kepala Departemen Fisika di Sorbonne University. Penemuan radium adalah penemuan yang besar. Dan karena keunikannya untuk terus bisa memancarkan cahaya-cahaya hijau, banyak orang yang menganggap radium ini sebagai semacam ramuan ajaib. Radium mulai digunakan pada kehidupan sehari-hari seperti pada pasta gigi, sabun muka, dengan khasiat yang dipercaya bisa mempercantik dan memutihkan. Termasuk radium di masa itu juga digunakan dalam dunia medis untuk terapi kanker. Tahun 1906, sebuah kabar menyedihkan diterima oleh Mary. Suaminya sekaligus rekan laboratoriumnya meninggal pada sebuah kecelakaan di jalan, sehingga Mary harus melanjutkan penelitiannya sendiri. Di tahun 1911, Mary menerima hadiah Nobelnya yang kedua. Kali ini di bidang kimia untuk proses mengisolasi radium dan penelitian mengenai sifat-sifatnya. Ini menjadikan Mary sebagai satu-satunya orang yang pernah memenangkan 2 hadiah Nobel dalam 2 bidang ilmu yang berbeda. Hasil penemuan Marie Curie dalam bidang radioaktivitas ini nggak hanya memberikan pemahaman lebih mendalam tentang struktur unsur yang mengeluarkan radiasi, tetapi juga memiliki dampak dalam pengembangan dunia medis dan teknologi. Selama Perang Dunia Pertama, Mary mengembangkan sebuah perangkat kendaraan radiografi yang dikenal sebagai Petite Curies, di mana perangkat ini menggunakan sinar X yang digunakan untuk membantu dokter bedah menemukan dan mengeluarkan peluru dari tentara yang terluka. Diperkirakan, perangkat ini telah menyelamatkan nyawa jutaan orang.
Marie Curie dan Pierre Curie tidak sepenuhnya menyadari bahaya dari radiasi. Waktu itu mereka belum tahu, semua orang juga masih belum tahu. Radium dan polonium yang mereka temukan ternyata berbahaya bagi kesehatan secara perlahan. Karena belum tahu, mereka sering bekerja dengan bahan-bahan radioaktif ini tanpa perlindungan apapun. Bahkan Marie sendiri suka membawa tabung-tabung berisi radium ini di sakunya. Dan dia sering membawanya kemana-mana sebagai hiburan karena terpesona oleh sinar hijau yang dipancarkan oleh radium ini. Radiasi dari bahan-bahan ini akhirnya berdampak buruk pada kesehatannya. Di belahan dunia yang lain, ini nggak ada hubungannya secara langsung sama Marie Curie. Jadi pada waktu itu di Amerika, ada sebuah perusahaan yang membuat produk-produk dan menambahkan unsur radium di dalamnya. Dan hal ini juga mulai memakan korban. Banyak pekerja pabriknya yang mengalami gangguan kesehatan karena terlalu sering berinteraksi dengan unsur radium. Kayaknya untuk bagian ini, bagian kecelakaan yang diakibatkan oleh terlalu sering berinteraksi dengan radium, ini nanti perlu dibahas di video khusus sih ini kayaknya. Karena ini kasusnya udah beda dunia dan kasusnya sangat-sangat tragis yang dikenal sebagai Radium Girls. Kalau pada tertarik, nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Marie Curie meninggal pada 4 Juli 1934 akibat anemia aplastik, penyakit darah yang diyakini disebabkan oleh paparan radiasi dalam jumlah besar selama hidupnya. Bahkan setelah kematiannya, makam dan barang-barang bawaan Marie ternyata masih memancarkan sebagian radiasi. Marie dimakamkan di Pantheon di Paris, tempat peristirahatan bagi banyak tokoh besar Perancis. Dengan makamnya dilapisi timah hampir setebal 1 inci untuk menahan radiasi dari tubuhnya. Alat-alat dan catatan penelitian yang digunakan oleh Marie juga tetap memiliki sifat radioaktif bahkan sampai hari ini. Oleh karena itu, membutuhkan perlindungan khusus ketika ada orang yang ingin melihatnya. Marie adalah seorang ilmuwan yang luar biasa. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melakukan penelitian radiasi dan radioaktif. Sehingga banyak dari sifat radiasi ini telah ditemukan dan dipahami dengan baik. Dan untuk melakukannya, tanpa sadar, Marie telah mengorbankan hidupnya sendiri. Ini adalah kisah dari Marie Curie. Jika kalian tertarik dengan kisah ilmuwan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar untuk kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.